Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبل وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. أمين أمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أصبح وهو يشكو ضيق المعاش فكأنما يشكو ربه، ومن أصبح لأمور الدنيا حزينا فقد أصبح ساخطا على الله، ومن تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik hidayah, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini, hadir pada ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita berataan diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan kita panjang umur di dalam taat kepada Allah, mutaba'ah kepada Rasulullah, dan dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat beliau, kerabat beliau, istri beliau dan zuriat beliau dan orang yang meneruskan risalah beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu bisa hadir kembali, bisa berkumpul kembali di majlis yang sangat mulia ini, yang mana artinya kita ditakdirkan Allah untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia adalah ilmu dan amal, di antaranya juga menang di dalam peperangan dan mati syahid. Di antara kebaikan dunia bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan pujian manusia, tetapi sebagaimana kita sering berdoa di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika kita artikan tuh, ya Allah, minta kebaikan dunia ya Allah. Nah, di antara kebaikan dunia itu adalah ilmu dan amal. Nah, ilmu yaitu kita hadir di majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita berataan ikhlas karena Allah. Amin. Artinya cirinya kita ini dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang
dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah memberikan kepadanya pemahaman agama. Allah berikan kepadanya ilmu agama. Nah, jalan untuk kita mendapatkan ilmu agama adalah diantaranya kita hadir di majelis ilmu. Artinya ini kita dalam proses mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka kabar gembiranya kita hadir di majelis ilmu seperti ini, pahamkah, kadakah, ya kah? Paham kada paham, bulik dari majelis, dosanya diampuni beneran. Unggut lah, sangkan paham, sekalinya mengantuk. Ya kada apa-apa, ya kah? Duduk di ujung, ya kah? Kada nyambat nang di ujung kada, misal jangan tersinggung, ya kah? Kada apa-apa, ya kah? Bersandar kita di tihang, kada santai aja. Hendak berhunjur-hunjur, paham jauh lon. Apalagi nang asam urat, ya kah? Berhunjur-hunjur, kada apa-apa. Asal jangan berhunjur di muka sini aja, pang na batis. Berhitung kita mau berhunjur di sini batis. Ya kah? Bulik dari majelis seperti ini, diampuni dosa kita, mudahan, amin. Itu kabar gembiranya, ya kah? Allah berikan kebaikan. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah. Arti rumah Allah itu bukan Allah bertempat. Allah kada di atas, kada di bawah, kada di kanan, kada di kiri, kada di dalam, kada di luar. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak memerlukan tempat. Maha suci Allah dari memerlukan tempat. Apa maksudnya Baitullah? Apa maksudnya masjid itu disambat Baitullah? Kenapa? Karena di masjid itu disembah Allah. Karena di masjid itu orang beribadah. Di rumah kawa jua, cuman kebanyakannya tuh mun orang hendak ke masjid berarti hendak beribadah. Kada ada orang ke masjid hendak jual beli, ada. Mun ada haram hukumnya. Jualan bujurai poster guru dijual tapi di masjid haram. Orang ke masjid hendak beribadah lalu disambat baitul, sebut masjid. Tidaklah berkumpul suatu kaum di masjidnya Allah, di masjid. Terus mereka yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Kita baca Quran kada tadi? Baca Quran kada? Mun kada berarti kada sembahyang tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat Quran ta. Wa yatadarasuna bainahum, dan di masjid tadi membicarakan tentang ilmu agama. Apa kabar gembiranya? Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan kepada mereka ketenangan. Tenang, saking tenangnya toh betunduk siden. Saking tenangnya guring nanya. Kenapa di bawah AC berduduk apa? Luar biasa. Mudahan masjid kita dicampat mudahan capat tuntung lah. Hendak benar melihat di atas itu nanang tarang tuh nah. Mulai tadi lu melihat di atas itu rasa rada-rada seram. Musi ada putih di situ beluncut-luncut kada begaya lah. Artinya nang sugih-sugih ini sadang dah di duit ya kah? Segian masjid Al-Falah, luar biasa namanya aja Al-Falah. Mudah-mudahan nang sembahyang di sini, nang hadir majelis di sini, mudah-mudahan mendapatkan al-falah. Apa artinya? Kemenangan. Kemenangan.
Makanya kita sembahyang tuh Allah dikia Allah hayya 'alal falah. Adzan itu jangan pernah hendak menuruti orang lah bahapal. Falah. Ya, nah ujungnya tuh ada so pendengar adzan gitu lah. Al falah, hayya 'alal falah. Ini ujungnya tuh nah. Ada pian gitu mendengar. Ada ya kah? Ada. Di mana barangnya di manakah? Lalu hendak menuruti jangan. Hayya 'alas shalah. Baulah eho seorang sih dia. Orang ehonya asli. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Karena orang nang sembahyang itu pasti dimenangkan oleh Allah. Makanya saudara-saudari kita nang ada di Gaza, nang di Palestina, mereka walaupun dibombardir, walaupun mereka dihujani bom oleh penjahat perang, oleh Zionis Yahudi, mereka tetap sembahyang. Maras ulun melihat sembahyang, waktu sembahyang di apa namanya tuh, gas air mata, waktu sembahyang ditinjak, waktu sembahyang ditampar, luar biasa tuh. Tetap mereka mengadakan dan melaksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Kita diberikan keamanan luar biasa, yaitu kada sembahyang talalu. Kita ini di akhir zaman Bapak Ibu sudah banyak tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita alami saat ini. Di antaranya waktu kada terasa, setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari. Ini kita nih tiap malam Kamis rasa imbah semalam betamuan hingga melihat kujihing pian, ya kan, melihat baju pian nang itu juga. Rasa hanyar semalam, seminggu rasa sehari, sehari rasa satu mat. Bujur kada? Bujurlah. Itu Bapak Ibu tanda kiamat sudah. Parak. Imbah tu pulang, di antaranya pasar di mana-mana. Bahari kita malam nina hendak ke pasar apa? Intang pasar 5 itu pasar apa namanya? Belauran. Kesana dulu na berkendaraan, kesana dulu beristilah, ulun lagi halus toh, ingat benar ulun. Kesana dulu, wah ini Bapak Ibu, ya kah? Pasar tungging di mana-mana. Bujur kada? Malam Jumat tuh ada pasar. Ayo pian hebatnya orang Banjar nih. Malam Jumat na arwah abah tuh ke rumah, na anakku baca Yasin kada, na anakku nuntut ilmu kada, na anakku mahadiahi aku kada. Hebatnya tuh di pasarnya. Maka panjang pasarnya, lapah berjalan mulai ujung ke ujung. Pasar mana Ustaz? Barangai mana kah? Harus disambat-sambat, kena hilang sandal ulun kena. Dahulu beristilah ke pasar wahini, nah di HP klik abut nang kuitan banyak benar paket datang sekalinya apa? Sekalinya nang anak betutukar di HP ini. Kada kebayaran nang kuitan. Terjadi kada? Terjadi. Nina nungkar ini nah. Maksudlah, nah nungkar Nina nih. Kadang alih lagi ke pasar, tinggal di HP aja klik datangnya. Parak sudah, banyak sudah tanda-tanda kiamat. Imbah apa nang dilakukan? 2 buting nah nang jangan kadada kita nih. 2 buting nang kita lakukan saat ini jangan sampai kada. 1, jaga sembahyang 5 waktu. Urang adzan langsung ambil wudu sembahyang.
Sembahyang 5 waktu dijaga. Mun ada pengajian nang tamat nang bayar beberapa juta supaya tamat sembahyang, jangan diumpati. Nyaring gak ada suara ulun. Di sini kan ada bang. Di sana di luar mana barangnya, luar Indonesia kah? Bata tengah malam mengaji noh. Kisah makrifat macam-macam, ujung-ujungnya kan ada sembahyang. Dibawai sembahyang, aku aja sebelum sembahyang sudah sembahyang bu. Dibawai sembahyang kada aku aja. Tuhan kada sembahyang nyawa bujur ay. Nya makrifatnya di apa namanya diseleweng akan. Dibawai sembahyang ada hakun, sekali dibawa makan pancapnya. Jangan umpat. Sangu kita kaina di akhirat sembahyang 5 waktina nang ianya. Jadi di akhir zaman ini jangan sampai kita mengabaikan salat 5 waktu, nang mana salat 5 waktu ini adalah barometer kita. Apakah kita orang nang baik atau nang kada? Mudahan kita kau menjaga salat 5 waktu lah. Nang kedua, jaga zikir atau kita jaga keadaan kayak apa kita mati kaina. Nang kayak apa Ustaz? Nang kayak misalnya ada kesempatan kita untuk maksiat, ujar kita, kalau tang pina aku mati dalam keadaan ini nah. Terus asah zikir kita la ilaha illallah, Allahu Allahu. Terus asah zikir kita. Harapan kita adalah mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Nang sekira kita sebelum meninggal dulu la ilaha illallah. Mudahan kita husnul khatimah bertahan lah. Parak benar kita ini sudah banyak timbulan, banyak benar timbulan. Di Arab sudah mulai hijau-hijau sudah. Cuma kada percaya pin lihati di YouTube pian tanah. Nggih, lihati ja. Hijau sudah nah. Banyak benar. Dulu kada ada di Arab tuh apa namanya nang berjejak di papan di surfing apa namanya tah. Di Arab sudah ada sudah nah main mandiannya di padang gurun itu ada banyak. Ayo pian hijau-hijau sudah. Di antara cirinya pulang nih akhir zaman para kiamat. Orang Arab tuh nang asalnya kada sugih wahini jadi sugih. Coba lihat Arab kayak apa? Sugih luar biasa. Ayo ingat kita lah, ingat. Kalau tang pina isok dajjal narai keluar, apa kita? Nah kita sambung bacaan kitab kita. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dibaca semalam. Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhatan 'ala Allah. Semuanya. Wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba zuluzadinih. Siapa orang nang tunduk nang merendahkan diri kepada orang sugih tapi inya merendahkan dirinya karena kesugihannya, hormat lawan orang sugih tapi hormatnya itu karena kesugihan inya, faqad dhahaba zuluzadinih, maka hilang 2/3 agamanya. Berarti orang seseorang nih si A nih menghormati orang sugih karena kesugihannya, berarti cara berpikirnya ini darurat. Cara berpikirnya ini jaka ibarat penyakit itu akut, genting, gawat. Kenapa jadi gawat? Karena inya menganggap dunia itu ada harganya. Nah ini gawat nih.
Orang sugih kada boleh dihormati, harus dihormati, tetapi kita menghormatinya bukan karena kesugihannya, tapi karena misalnya Sidin dermawan, karena Sidin banyak membantu masjid untuk kemaslahatan umat. Itu kita menghormati. Menghormati pejabat boleh dan dianjurkan, tetapi bukan karena jabatannya, tetapi karena Sidin orang saleh. Atau misalnya orangnya tuha, pejabat kita hormati kenapa? Karena tuha Sidin pada kita. Jadi mun kita nih menghormati seseorang karena inya sugih, karena inya banyak harta, berarti cara berpikir kita perlu ke bengkel, perlu dibaiki karena ada salah, bahkan salahnya sangat fatal. Li anna syari'ata ayyakuna ta'dhimun nas li ajli salahihi wa li ajli ilmihi. Karena di dalam syariat menghormati manusia itu ada dua karenanya. Satu, karena orang tersebut li ajli salahihi, karena orang tersebut baik, karena orang tersebut saleh, karena orang tersebut selalu mengerjakan kebaikan. Jadi kita tuh menghormati orang lain karena kebaikannya, nah itu dianjurkan oleh syariat Islam. Orang ini baik, sembahyang 5 waktu di masjid berjamaah. Orang ini rajin bersedekah. Orang ini pemuasa. Nah, kita hormat akan orang tersebut. Kenapa? Karena Sidin orang baik. Karena kebaikan akan membawa seseorang kepada kebaikan yang lain. Bahkan kebaikan yang lain akan menghampiri orang yang baik tersebut. Jadi mun kita nih hendak dapat kebaikan-kebaikan yang lain yang banyak, maka kita gawi kebaikan-kebaikan yang kita mampu mengerjakannya. Apa nang kita kawa? Bersedekah seapa kita mampu, puasa sunat seapa kita mampu, sembahyang tahajud rakaatnya seapa kita mampu, sembahyang duha rakaatnya seapa kita mampu. Makin banyak makin baik, baca Qur'annya makin banyak makin baik. Dan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, apakan lagi kebaikan itu cagar membahagiakan hati orang Islam, cagar membahagiakan hati umat Rasulullah, maka kebaikan yang kita kerjakan akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Ibaratnya magnet yang besar yang menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi jangan bingung pian, orang tuh nyaman terus itihi gawiannya pasti katuju mengerjakan kebaikan. Nggih. Ada orang berkisah, orang tuh sugih, ditakuni apa rahasianya. Bukan kita hendak sugih, bukan, tapi kita hendak mengetahui kebaikan inya tuh nang dahulu, nang inya artinya mengerjakan. Kenapa jadi kebaikan-kebaikan? Wah ini datangan wadah Sidin. Sekalinya jarinya aku dulunya lagi belum banyak baisi duit, saapa di kantong itu walaupun aku memerlukan, saapa aku kawa bersedekah kepada orang lain aku julung. Ibaratnya tuh kayak ini nah. Kita tuh bersedekah hendak memberi orang. Biasanya nang kita cari duit segan memberi orang tuh biasanya nang warna apa? Warna apa? Pasti mencari nang paling sedikit. Tugin mun kawan nang rabit di jolong. Rubah
Ya mun kawa gawi sekali-kali lah. Ya mun kita kada kawa imannya kada kuat, belum kuat, ayo sekali-kali barang. Pas ambil ke kantong, guru sekalinya ada di kantong nih duit. Nang mana duit itu tadi warnanya habang cerah. Warna habang cerah berapa? Nah, 100. Pertanyaannya, suahlah pian nang kaito. Ni Isa kena nih. Isa nih jalan lah celengan lah. Biasanya tuh nang dia ambil duit nang nominalnya paling sedikit dan mun kawan nang pinahandak rabit di jolong. Jadi jangan bingung kalau kita nih kebaikan jarang datang lawan kita, namun hendak kebaikan yang banyak yang lain tadi datang kepada kita, maka pancing, jadikan magnetnya ada apa, yaitu kebaikan yang kita lakukan. Mudahan kau mengamalkanlah, amin ya rabbal alamin. Inggih. Kita berbuat baik kepada orang itu hakikatnya adalah kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita senyum lawan orang, hakikatnya kita baik lawan diri kita sendiri. Kita bersedekah, memberi orang, membantu orang, hakikatnya kita berbuat baik kepada diri sendiri. Kenapa? Karena dengan kebaikan yang kita lakukan, walaupun zahirnya itu untuk orang lain, padahal itu adalah untuk diri kita sendiri. Apa di dalam Al-Quran? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik, itu hakikatnya adalah kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Nyata pahala dapat dulu kan. Bonusnya iya kena kebaikan-kebaikan tuh datangan. Kena apakah job, apakah datang gawian-gawian nang ada peluang untuk kita. Ada ujungan-ujungan atau kita berjualan, payu jualan kita, payu dagangan kita. Itu berkat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi kita berbuat baik bukan hendak minta puji manusia, bukan hendak minta nilai lawan manusia, tapi kita berbuat baik karena kita hendak berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita berjamaah sembahyang di masjid bukan hendak minta pujian orang. Kita menggawi itu bukan memberikan kebaikan kepada orang lain, tapi kita memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Entah. Jadi seandainya kita nih berbuat baik, entah itu memberi orang, lalu orang kada menghargai, kada apa-apa. Nang bini bemasak lapah, sekalinya laki datang langsung mengaruh, kada makan masakan bini, ya jadi kada apa-apa. Kenapa? Karena aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Makan juga laki nih, tapi nang laki masam muha, kenapa? Kemasinan misalnya. Iya kada apa-apa nang bini, jadinya aku berbuat baik ini untuk diriku sendiri. Nang bini berbuat baik atau nang laki berbuat baik tapi kada dihargai oleh pasangan, kada apa-apa. Kenapa? Karena kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Puncaknya kita berbuat baik adalah kita berbuat kepada orang nang sudah jahat lawan kita. Kalau cara berpikir kita beda sudah. Kalau cara berpikir kita berbuat baik supaya orang berbuat baik lawan kita, atau kita berbuat baik karena orang berbuat baik lawan kita, maka kita kada kawa menggawi berbuat baik kepada orang yang sudah jahat lawan kita. Senyum kepada orang yang sudah menyambati kita.
ramah kepada orang yang sudah kasar lawan kita. Siapa nang kau menggawi ini? Yaitu orang nang ikhlas dalam mengerjakan kebaikan itu tadi. Siapa nang paling ikhlas? Siapa nang paling baik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis beliau, wa ahsin ila man asaa ilaika, berbuat baiklah engkau kepada orang yang sudah jahat kepada engkau. Ini sifatnya Rasulullah. Ini sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya kawa dikerjakan oleh orang yang baik. Mudahan kita bertahan jadi orang yang baik. Jadi orang tuh kita nih, cara berpikir kita rubah ketika kita ada perlakuan kasar dari orang lain. Ketika ada orang zalim kepada kita, maka ajar kita, ini kesempatan aku untuk berbuat baik kepada orang yang jahat lawan aku. Nah, puncaknya di sini kan nek. Bila kau sudah menggawi ini, nah alhamdulillah sudah. Ya kan? Tapi kita jangan puas karena belum tentu diterima. Karena belum tentu diterima. Bila kita tuh masih ingat aja kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, berarti itu kebaikan tanda kada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena masih ingat. Kebaikan yang diterima oleh Allah itu cirinya adalah kita kada ingat. Ulun suhabian dibari orang utas. Mun kada tahu utas, cincin. Batunya apa yo nang apa bintik-bintik tuh, pirus kah apa pirus kah, kalau bisa jalan nyambatnya nah, jadi orang tuh membari sabuting, dua orang tuh membari nggih, kenapa kada dipakai anu belamak guru jadi kada sadang lagi nggih. Betamu ulun lawan orang nang membari utas itu tadi, pas ulun memakai. Nah jalun ulun sapo utas neta Paji, ingatlah jalan utas nih. Ujar sidin apa aja utas apa nih tuh julun ingat kada pin utas nih utas apa yo aja dalam hati ulun, berarti Allah terima kebaikannya, berarti Allah terima kebaikan sidin tadi. Kenapa? Sidin kada ingat semalam memberi ulun utas maka dua buting habulang. Ini hebat orang nek, membari imbahnya kada maingat lawan bariannya, ini nah hebat. Namun kau kita kayak itu juga, kita berbuat baik, usahakan jangan sampai mengingat-ingat akan kebaikan itu tadi, kecuali kita hendak mengisahkan lawan anak supaya jadi pelajaran, tuh lain kisah. Atau guru mengisahkan kebaikan-kebaikan yang perlu dicontoh, itu lain kisah. Ini kita nang kita orang awam nih, nang jarang berbuat baik, tapi mudah-mudahan kita semampunya untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Tanda diterimanya adalah kita kada ingat neta. Iya. Dan kau mengamalkanlah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu aja harus kita ingat, harus kita cara berpikir kita rubah. Kita menghormati orang lain, kita menghormati orang sugih bukan karena kesugihannya, tetapi karena kebaikannya. Karena di dalam syariat, ujar di dalam kitab, orang menghormati manusia itu adalah karenanya ada dua, li ajli salahihi, karena inya orang baik, wali ajli ilmihi, dan karena ilmunya. Orang tuh baik, kita hormati. Orang itu berilmu agama, kita hormati. Dan kita menghormati karena ilmu dan karena orang itu baik, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang menghormati, apa aja dalam kitab, dunat ta'zim li ajli malih, bukan menghormati orang itu karena hartanya. Fa inna man akramal mal, karena orang yang menganggap harta dunia itu ada harganya,
berarti orang tersebut ahanal ilma wassalah, berarti orang tersebut sudah menghina akan ilmu dan menghinakan akan kebaikan. Makanya disebutkan ketika seseorang baisi anak, nang anaknya tersebut pandai baca Al-Quran, fasih dalam membaca Al-Quran, baisi anak rajin membaca Al-Quran, bahkan hafal akan Al-Quran, maka orang tersebut jangan maitihi nikmat orang lain yang lain. Orang lain baisi anak sugih, ujarnya lebih untung aku. Karena apa? Karena aku baisi anak nang rajin baca Al-Quran. Orang lain baisi anak jabatan tinggi, ujarnya biasa aja, aku untung lagi. Kenapa? Karena aku baisi anak nang rajin baca Al-Quran. Akan tetapi kalau kita sudah baisi anak nang rajin baca Al-Quran, bahkan hafal akan Al-Quran, lalu maitihi orang baisi anak sugih, lalu jarnya ma untungnya inya baisi anak sugih, maka inya sudah menghinakan akan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah, yaitu orang nang rajin baca Al-Quran. Cara berpikirnya aja nang apa jorong tuh konslet. Cara berpikirnya tuh tasilahu, harus diurut nih, harus diobati. Karena apa? Amun kada diobati bahaya. Rasulullah menyambat faqad dahaba sulusa dini, 2/3 agamanya hilang. Kenapa? Karena menghormati orang sugih, karena kesugihannya. Artinya cara berpikirnya itu tadi, menganggap bahwa harta dunia ada harganya. Pejabat tetap kita hormati, cuman bukan jabatannya karenanya, bukan karena jabatannya, tapi karena kebaikan pejabat tersebut. Orang sugih tetap kita hormati, tapi bukan karena kesugihannya, tetapi karena kebaikan orang sugih itu tadi. Mudahan kau mengamalkan, amin ya rabbal alamin. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan berkat kita berkumpul di masjid yang mulia ini, di ta'lim ini, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyah. Al-Fatihah.